amanu, yaitu percaya, yakin, antu'mina billah, bahwa Allah itu ada, wa malaikatihi, ada malaikatnya, wa kutubihi, ada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi yang dan Rasul, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir, bahwa dunia hari nanti akan kiamat. Lalu kemudian puncaknya adalah antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang tidak baik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka sesungguhnya Allah ingin bersabar. Jadi kadang hidup ini ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Dua-duanya baik. Yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Yang bersabar juga baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam segala hal, dalam hal pernikahan, dalam hal bisnis, ada orang bersyukur, ada orang bersabar. Ketika Ustadz Somad menyampaikan itu, jamaah langsung, betul Pak Ustadz, ada kalanya syukur. Teman saya ini dia mendapatkan suaminya ini, dia bersyukur. Kalau ibu, saya bersabar Pak Ustadz. Jadi memang ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Maka mujahadah amat sangat berat. Ketika setelah pulang dari perang, kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Loh, sahabat heran, kita baru saja pulang perang, masih ada bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah, masa masih ada perang lagi yang lebih hebat daripada ini ya Rasulullah? Kata Nabi, masih ada lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs, perang melawan diri sendiri, keinginan, keegoan. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir, selesai tausiah, tangannya dicium orang, dimuliakan, dipuji, disanjung. Setelah pulang dia berhenti sejenak, mampir ke masjid pinggir jalan, lama keluar. Lalu sahabat yang bersama dengan dia nanya, dari mana Syekh? Saya dari toilet. Kok lama sekali? Sakit? Enggak. Terus tangan saya yang tadi dicium jamaah itu, muncul ego, akulah yang paling mulia, saya yang paling hebat. Maka saya menyadarkan diri saya, langsung saya membersihkan WC tempat kotoran itu. Begitu rupanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi nanti mana tahu kita jalan berhenti saya lama, itu berarti sedang membersihkan WC. Jadi ulama zaman dulu tuh mendidik dirinya begitu, menyadarkan diri jangan sampai lupa diri. Nah, ini yang paling berbahaya. Cuman orang sekarang kalau dia mau mendidik dirinya, dia masuk juga ke WC, mau ngajarkan, hai Abdul Somad, sadarkan dirimu bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau orang memuliakanmu karena Allah menutup aibmu, kalau orang mendengarmu karena Allah masih mencintaimu. Allah tanamkan cinta ke dalam hati si hamba, lalu kata Allah, ahbib, cintai hamba ini wahai seluruh makhluk. Itu hanya pinjaman dari Allah. Kalau Allah mau, dia akan tarik. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadihil khair. Kekuasaan ada dalam genggaman qudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling bagus untuk mendidik diri kita ini adalah diri kita sendiri. Muhasabatun nafs. Itulah perlunya kita waqfah ma'an nafs, sejenak bersama jiwa. Duduk sejenak mikir, saya ini datang dari mana? Berpikir. Bangun tadi malam, saya berpikir sejenak. Kamu datang dari mana Abdul Somad? Dari Riau. Kamu sedang di mana? Di Pulau Madura. Berapa lama kamu di sini? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Setelah itu kamu akan kemana? Aku akan kembali ke tempat asal. Kita hanya sejenak berhenti, menunggu matahari teduh. Setelah redup kita pun akan kembali ke tempat kita. Maka orang mengatakan hidup ini ar-rihlatu qasiratun, perjalanan ini pendek, wala tabqa minha illa dzikrul hasan, yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang baik. Jadi kalau saya mati menghadap Allah, yang tersisa pada Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani adalah kenangan-kenangan yang baik. Itu yang saya harapkan insyaallah. Sehingga kalau ketika nanti beliau diwawancarai, apa kesan Pak Kiai terhadap almarhum?
Ya alhamdulillah baik-baik. Yang baik, yang tak baik ada juga, tapi saya sudah lama melupakannya. Illa dzikrul hasan, hanya kenangan yang baik itu saja. Jadi ketika kita lawan keinginan-keinginan, Ustaz Abdul Somad ada keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan yang luar biasa, maka ketika kita lawan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al jannata hiyal ma'wa, dari mana datangnya? Nahan nafsa 'anil hawa. Nahan nafsa 'anil hawa datang dari mana? Khafa maqama rabbih. Takut, kalau sudah takut bisa melawan hawa nafsu, kalau sudah lawan hawa nafsu, hadiahnya adalah surga. Ketika manusia diberikan amanah, disitulah nampak sifat aslinya. Fir'aun muncul sifat aslinya, Qarun muncul sifat aslinya, Namrus muncul sifat aslinya. Kapan? Ketika diberikan amanah. Maka kalau mau melihat manusia ini baik, lihatlah saat dia ada harta, saat dia ada jabatan. Ibu-ibu tentu beda saat suaminya sehat dan saat sakit terbaring di ruang ICU. Orang kalau lagi sakit itu baik, semuanya megang tasbih. Begitu sehat, handphonenya nggak lepas-lepas. Orang ini kalau mau lihat dia jujur, beri dia amanah. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan ujian itu barulah kelihatan manusia itu mulia atau terhina. Ujian yang diberikan Allah kepada kita macam-macam. Ada yang diuji dengan harta. Dulu ketika belajar di pondok orangnya baik Ustadz. Sekarang setelah dia kaya raya, dia juga tetap baik. Ini orang yang lulus ujian iman dengan amanah. Dulu ketika di pondok orangnya sopan Ustadz. Sekarang setelah dia diuji dengan kekuasaan, dia tetap sopan. Ini orang yang lulus dengan ujian. Tapi ada pula orang ketika diuji dengan harta benda, lulus. Diuji dengan kekuasaan politik, lulus. Diuji dengan kesusahan, stres. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafs dan penciptaannya. Diri saya ini, kalau saya mau memperkenalkan, saya bilang wa'arifu nafsi, saya memperkenalkan diri saya. Maka diri yang sebenar diri itu disebut dengan nafs. Dan nafs ini ada keinginan-keinginannya. Ruh latifatun, sesuatu yang amat sangat halus, yang ditiupkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jasad. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku. Dikirimkan Allah malaikat. Yanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkannya lah ruh ke dalam jasad saya. Lalu ketika bertemu ruh dengan jasad itu, lalu namanya berubah menjadi nafs. Nafs ini ada keinginan-keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin dipuji, ingin dimuliakan, keinginan biologis, keinginan-keinginan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, kenapa saya ini, ingin itu? Berarti ruhnya masih ketemu dengan jasad. Nanti kalau sudah ruh sudah berpisah dengan jasad, itu sudah tidak ada keinginan-keinginan lagi. Makanya belum pernah ada kita ketemu jenazah minta lontong sayur. Udah tidak ada keinginan lagi. Jadi kalau ada orang bilang, Ustadz Somad, saya ini sudah tidak ada keinginan. Nah, ini berarti ruhnya sudah berpisah dengan jasad. Selama ruh bersemayam dengan jasad, ada keinginan-keinginan. Nah, keinginan inilah yang disuruh tahan. Makan, kulu, silakan makan, tapi ada yang ditahan. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik, yang tidak baik jangan makan. Menikah, silakan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini biasanya kadang kita enggak hafal kalau ada perempuan. Silakan menikah, tapi kemudian ada yang ditahan.
la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi ada batasan-batasan, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan dari Allah, la ta'tadu, jangan kamu melampau batas itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka kepada orang yang melampau batas. Maka ketika nafs tadi kita jaga, dia pun suci. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, haram, riba, zina, narkoba. Lalu kemudian ada jalan takwa, salat, zikir, baca Quran. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan. Dari kata zakka yuzakki, tazkiyah, mensucikan keinginan hawa nafsu tadi, maka disebut dengan tazkiyatun nafs. Kita sebelum sholat mensucikan diri dari najis, hadas besar, hadas kecil. Setelah bersih badan, bersih pakaian. Setelah bersih pakaian, bersih tempat, bersih sajadah. Tapi ada satu yang paling halus, membersihkan hati dari semuanya. Abdul Somad menyampaikan tazkiyatun nafs, berani ngomong tazkiyatun nafs karena Allah masih menutupi. Kalaulah Allah itu tidak sayang, sekali dia ada penyakit nafs, muncul satu tai lalat di wajah Abdul Somad. Lalu subuh ini wajahnya isinya tai lalat semua. Bercerita tentang marilah kita mensucikan hati, sementara hatinya yang sangat kotor. Jadi hari ini diizinkan Allah untuk menyampaikan tazkiyatun nafs, bukan karena hatinya paling bersih, tapi karena masih ditutupi Allah segala aib-aib cacatnya. Makanya di antara doa yang selalu kita baca, Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana. Ampunkan dosa kami dan tutupi aib cacat kami. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kata Nabi, ridallah firadhal wali, lain wasukutullah fisuktil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila
kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu ia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tung keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tung keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita itu, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang, betul.